Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, sehat? Oke, tetap bersukacita? Oke, puji Tuhan. Kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan buat sehat untuk kita tetap bersukacita karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Oke, siapkan waktu untuk kita ibadah sekolah minggu pada saat ini. Oke, siap? Ya, kita akan buka ibadah sekolah minggu ini dengan memuji nama Tuhan. Tuhan mengetuk hatiku. Oke, kita mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai ibadah pada hari ini dengan berdoa. Tangannya dilipat, tundukkan kepala dan tutup mata. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami dan anak-anak kami. Karena Engkau sudah berikan kesempatan buat kami untuk kami ibadah sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang menyertai kami, sehingga kami diberkati di dalam kami mendengarkan firman-Mu, dijauhkan kami dari segala yang jahat. Begitu pula kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah mendampingi kami, Tuhan berkati mereka. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada saat ini hanya di dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang kita tinggal mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, duduk yang manis dan dengarkan baik-baik. Kita akan mendengarkan cerita dari Bapak Ibu Guru. Oke, siap? Ya, siap. Halo anak-anak semua, Shalom. Ketemu lagi sama Bu Lasmi di Sekolah Minggu Online. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, sikap berdoa, mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami yang mendengarkan, berkati juga guru sekolah minggu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, masih ingat enggak cerita minggu yang lalu? Nah, ya betul. Ceritanya tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kaki murid-muridnya dibasuh semua pakai air sama Tuhan Yesus, terus dielap sampai semuanya dibasuh.
Nah, ada satu murid yang nggak mau dibasuh. Siapa? Masih ingat nggak? Coba. Ya, betul. Simon Petrus. Dia nggak mau dibasuh ya kakinya. Tapi begitu diberitahu maknanya sama Tuhan Yesus, malah minta dibasuh semuanya. Wah, mandi dong ya. Enggak ya. Kalau sudah mandi berarti sudah bersih. Tuhan Yesus bilang, yang dibasuh cukup kakinya saja. Nah, anak-anak, cerita hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Anak-anak yang sudah bisa membaca, nanti dibaca sendiri, Alkitabnya dibuka. Yang belum bisa membaca, minta dibacakan oleh papa, mama, atau kakak. Nah, sekarang Bu Lasmi mau melanjutkan ceritanya tentang Tuhan Yesus yang kemarin sudah membasuh kaki murid-muridnya. Nah, pada waktu itu setelah selesai membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan bersama ke-12 muridnya di sebuah meja yang panjang. 12 muridnya ada di situ semua. Anak-anak ingat nggak nama-nama dari murid-murid Tuhan Yesus? Ada berapa coba? Ya, betul. Murid Tuhan Yesus ada 12. Siapa coba namanya? Nah, betul. Tadi ada Petrus. Ada siapa lagi ya? Matius. Ada Thomas, ada Andreas, ada Filipus. Ya, masih banyak lagi ya. Ada 12 murid. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus selesai membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus hatinya terharu dan senang sekali melihat ke-12 muridnya. Mereka yang nanti akan melanjutkan pekerjaan baik Tuhan Yesus. Pada waktu murid-murid semua sedang berkumpul di satu meja bersama Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kalian akan menyerahkan aku." Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, murid-muridnya saling tengok, saling lihat. Siapa yang akan menyerahkan guru kita? Nggak tahu. Tahu nggak siapa yang mau menyerahkan Tuhan? Nggak tahu. Wah, semua bisik-bisik saling bertanya, siapa yang akan menyerahkan guru kepada orang jahat yang tidak suka kepada Tuhan Yesus? Nah, Petrus kasih kode kedip-kedip sama yang di sebelahnya Tuhan Yesus. Tanya sama Yesus, siapa dia yang mau menyerahkan guru? Setelah dikedap-kedapi gitu ya sama Petrus, nah yang di sebelahnya Tuhan Yesus berani bertanya, "Guru, siapa yang akan menyerahkan engkau kepada orang jahat?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kepada siapa nanti akan kuberikan roti yang setelah aku mencelupkannya, dialah yang akan menyerahkan aku." Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus mengambil roti, lalu rotinya dicelupkan ke dalam anggur. Lalu rotinya diberikan kepada Yudas Iskariot. Yudas menerima roti dari Tuhan. Setelah menerima roti, Yudas kerasukan iblis. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Yudas begitu mendengar kata-kata Tuhan Yesus itu, dia langsung dari tempat duduknya berdiri. Lalu dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan juga murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain pada nggak ngerti, loh kok tiba-tiba Yudas pergi meninggalkan kita. Dikira
dikira sama murid-murid yang lain itu Tuhan Yesus itu menyuruh Yudas untuk pergi membeli sesuatu ke pasar atau ke warung gitu, karena Yudas itu adalah orang yang memegang keuangan di murid-muridnya Tuhan Yesus itu. Nah, mereka tidak ngerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Yudas tadi, ya. Apa yang akan kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, setelah mendengar itu, Yudas yang berkeinginan untuk menyerahkan Tuhan Yesus bukannya sadar dan bertobat, tapi nekat melanjutkan rencana jahatnya, yaitu dia akan menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Dia langsung pergi menemui orang-orang yang akan menangkap Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Yudas yang sudah diperingatkan tetapi tidak mau merubah rencananya. Berarti Yudas itu mendengarkan peringatan dari Tuhan tapi tidak ada perubahan. Nah, bagaimana dengan kita, anak-anak? Bagaimana kalau kita diperingatkan oleh papa mama, diperingatkan oleh bapak ibu guru, atau diperingatkan oleh kakak? Misalnya anak-anak ada yang lagi pilek, dibilangi, kamu lagi pilek, gak usah beli es krim dulu ya. Nah, kira-kira anak-anak nurut enggak? Dengerin nasihat itu dan melakukan apa tidak? Apa tetap nekat beli es krim? Beli aja nggak apa-apa, nanti pileknya juga sembuh. Nah, itu berarti sudah mendengarkan peringatan tetapi tidak mau berubah. Nah, yang Tuhan Yesus inginkan, kalau kita sudah mendengarkan peringatan dari Tuhan, kita berubah. Yang tadinya berpikir jelek, berpikir jahat, berubah menjadi berpikiran yang baik. Anak-anak yang dulunya malas sekolah minggu diperingatkan sama mama, ayo sekolah minggu dulu, nanti baru main. Nah, sudah dengar itu mama memperingatkan seperti itu, tapi anak-anak diam aja, nekat ngelanjutin mainnya, nggak sekolah minggu. Nah, itu namanya belum berubah. Anak yang mau berubah setelah diperingatkan, anak yang hebat, ya. Berubah. Yang dulunya suka bentak-bentak sama teman, bentak-bentak orang tua, diperingatkan, itu tidak baik. Nah, sudah diberitahu loh kalau itu bentak-bentak itu nggak baik. Kalau yang mau berubah, ya sudah nggak bentak-bentak lagi, ngomongnya yang sopan, ya, yang penuh kasih sayang. Jadi kita setelah mendengarkan peringatan, yang Tuhan harapkan adalah ada perubahan. Yang dulunya malas sekolah minggu berubah menjadi rajin sekolah minggu. Yang dulunya malas mengerjakan tugas dari sekolah berubah menjadi rajin, semangat mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, itu yang namanya perubahan, ya. Anak-anak mau kan menjadi anak-anak yang berubah? Enggak seperti Yudas loh, ya. Sudah diperingatkan tapi tetap saja melakukan niat jahatnya. Kalau kita, mari kita berubah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan kehidupan kita yang dulunya tidak baik menjadi baik. Begitu ya anak-anak, pesan firman Tuhan pada hari ini, supaya kita semua mau berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tugas dari Bu Lasmi hari ini untuk kelas TK menyebutkan 12 murid Tuhan Yesus di video loh ya. Terus kalau untuk yang kelas 1 dan kelas 2 beda. Yang kelas 1 dan kelas 2 tugasnya menyanyikan lagu Aku berubah, sungguh ku berubah, ya. Nyanyikan lagu itu di video juga, dikirim ke grup supaya lebih semangat ya memuji Tuhan, semangat menghafal nama-nama murid Tuhan Yesus, semangat memuji Tuhan, semangat sekolah minggu, pokoknya tetap semangat meskipun masih pandemi COVID
19 ya. Terima kasih anak-anak semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang kita kumpulkan. Persembahan yang sudah anak-anak siapkan, jangan lupa diberi tulisan persembahan sekolah minggu. Amplop itu bisa anak-anak titipkan kepada orang tua kalian yang ke gereja, dan bisa juga dititipkan kepada Pak Ori atau Bu Dewi di gereja. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga menjaga penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga menjaga penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, sehingga di dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami boleh memberikan syukur kami kepada Tuhan lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini Tuhan terima. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah minggumu di tempat ini. Ampuni Tuhan jikalau terselip dosa di dalam ucapan syukur kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku, aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Ku kasihi kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita menyerahkan kepada Tuhan apa yang akan kita jalani di kehidupan kami berikutnya. Oke? Kita berdoa, tangannya dilipat, tutup mata. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengasihi kami, menyertai kami di dalam kami ibadah pada saat hari ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami bersama anak-anak kami dan orang tua kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu yang penuh kasih kami menyerahkan doa ini. Amin. Jangan lupa nanti ada tugas dikerjakan, dan anak-anak juga masih tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.